dan yang mengurusi. Karena kalau tidak kompak pasti di sini akan tersendat. Dan dari pihak pertanahan tidak akan memproses. Karena apa? Praacara ini guna melengkapi beberapa dokumen. Kadang-kadang ketika ini ternyata statusannya seperti ini, berkas yang harus dilengkapi seperti ini. Karena wakaf ketika praacara di situ, maksudnya pengajuan itu setatnya itu beda-beda. Iya, saya memahami betul di sini. Jadi butuh kekompakan ini. Anggap dari yang ngurusi menanyakan ini, tetapi dari pengusul tidak melengkapi, ya tidak jalan. Nah, sebaliknya dari pengusul, maksudnya dari yang mengusulkan wakaf itu sudah kompak, tetapi yang mengurusi dalam hal ini KUA atau Zawa di sini sampai berhenti di situ tidak kompak, ya tetap tidak jalan. Jadi makanya butuh kekompakan dan kesabaran. Karena dari beberapa pengajuan yang kami alami itu memang beberapa ruwet, Mas. Karena menyangkut tanah. Yang memproses pun ini juga ketakutan. Contoh soal kemarin yang saya lakukan di Jambi Sari, itu sudah mau saya adakan AIW. Jadi proses AIW itu kami datang sudah saya posisi janjian sudah harinya. Sudah saya koordinasikan dengan kepala KUA selaku pejabatnya. Nah, bahkan yang mau mengikrarkan ini sudah saya tanya, karena melihat wakifnya itu lumayan banyak, 12 orang di situ. Nah, saya tanya, bisa hadir semua? Iya bisa, Mas. Nah, oke. Sudah, saya berangkat dari sini menuju tempatnya. Kita survei lokasi, kemudian mau saya laksanakan. Ternyata dari pihak wakifnya itu ada 2 yang tidak hadir. Nah, dari pihak kami juga tidak berani, karena wakif itu selaku ahli waris dari tanah itu, dengan beralasan repot dan lain sebagainya, ada yang sakit katanya. Nah, dari pihak kami ya akhirnya pulang seperti itu. Makanya karena wakaf ini harus kompak, baik dokumen maupun ini mempengaruhi proses demi proses. Makanya butuh kesabaran, Mas. Jadi itu. Yang penting aktif di situ. Kalau tidak aktif pasti akan macet di jalan. Demikian pula proses di pertanahan. Pertanahan tidak mungkin mau melanjutkan proses ketika salah satu berkas itu tidak lengkap, karena menyangkut nanti bisa tergugat ini. Gitu, Jadi pemahaman itu. Makanya dari awal tadi saya tekankan, memang terkait dengan wakaf ini betul-betul butuh sabar dan keikhlasan. Karena kalau kita ikhlas pasti di sini grundel. Engkau mau niin surat sana, begitu ngambil juga ini, seperti itu ya. Apa-apa itu. Ya itu kan kurang ikhlas berarti sudah. Makanya butuh kebijakan gimana ngaturnya. Apa dari BS-nya Pak, minta tolong antarkan berkas ini kurang dan sebagainya. Karena sampean semua ini merupakan ujung tombak suksesnya sebuah penerbitan sertifikat wakaf. Jadi jenengan saya harapkan aktif di sini, dan kita tata niat dengan berniat satu sertifikat satu pintu surga, insya Allah di situ. Jadi itu pertanyaan saya jawab langsung di tadi Mas Solihul Ihsan. Kemudian ya ini pertanyaan. Wakifnya ini sudah meninggal, berarti ini harus bagaimana? Ini pertanyaannya akan menjawab. Kemudian dari Mas Pur selaku operator KUA di sini mempertanyakan status tanahnya belum bertuan. Dalam artian bertuan di sini belum jelas terkait siapa pemiliknya. Tetapi dokumen yang ada di situ ada letter C yang ada di desa. Jadi ada beberapa pertanyaan itu monggo dijawab untuk dari narasumber dari
pertanahan. Mas Taufik, nggih, monggo. Terima kasih Pak. Yang pertama saya jawab untuk yang pemecahan Pak. Sebagian dari itu statusnya masih hamil ya Pak? Hamil ini. Nah, berarti kalau itu statusnya masih sertifikat hamil, itu harus dipecah dulu Pak, pemecahan dulu sebagian ya. Untuk biaya berapa Bi? Untuk pengukuran wakaf? Kurang nol. Ya. Nol ya. Soalnya kalau pengukuran untuk PMK sekarang nol Pak, tidak ada biayanya. Mungkin wakaf juga nol mungkin. Tadi tinggal daftar aja Pak, daftar pemecahan dulu. Kalau sudah keluar pemecahannya, baru nanti sebagian itu yang diwakafkan Pak. Jadi namanya pemecahan itu Pak, sertifikatnya dari atas nama A, pemecahan juga nanti atas nama A Pak, A semua. Nah, baru dibuatkan akta wakaf dulu. Dari subjeknya itu dibuat akta wakaf ke nantinya. Jadi sementara itu panggil harus diadakan pemecahan dulu ya sebagian. Nah, terkait dengan yang kemarin masalah wakil yang sudah meninggal Pak, karena sudah diwakafkan deh. Mungkin Pak mau pernah terakhir kemarin Pak terkait dengan peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 2017 tentang daftar tanah wakaf. Kalau saya baca di diktumnya sini dia ada bisa dibuatkan akta pengganti ikrar wakaf Pak. Akta pengganti. Jadi, Akta pengganti ikrar wakaf ya. Balik lagi. Di sini ada akta pengganti ikrar wakaf yang sebagiannya disingkat APAIW adalah akta pengganti dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW. Sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk atau korinah dan 2 orang saksi. Jadi sudah diwakafkan dulu Pak gitu ya, 2 orang saksi. Serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakil sudah meninggal, meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Jadi bisa dibuat akta pengganti akta wakaf Pak. Apa AIW Pak? Apa AIW? Diulang lagi Pak? Enggak, ya. Itu kan sudah dibuat AIW Pak. Sudah jadi ya. Wakilnya sekarang udah meninggal kan? Ya, dibuat akta pengganti Pak, akta pengganti wakaf. Akta pengganti akta wakaf. Akta pengganti. Jadi APAIW namanya. Ya. Saya kira gitu Pak yang terkait Mas operator ada Pak ya? Syarat terjadinya suatu wakaf itu ada 3 Pak. Adanya wakif sebagai pewakaf, yang kedua adalah nadir sebagai penerima wakaf, yang ketiga adalah benda atau tanah yang diwakafkan. Itu harus ada Pak. Kalau ini 3 ini syarat tidak ada, tidak terjadi wakaf. Nah, terkait masalah alasan itu Pak, alasan yang tidak diketahui, tetapi tercatat di letter C. Letter C-nya kata masalah Pak. Nah, itu harus di clear and clean kan dulu Pak. Ditelusuri dulu Pak. Siapa ahli warisnya menyangkut. Soalnya kalau takut pas sudah dibuat itu gugat. Nah itu harus clear and clean dulu masalah subjek hukumnya Pak. Clear and clean, jadi bersih. Tak boleh salah nanti kemudian. Jadi kita kan harus tanya dulu, ini Mbak ini anaknya siapa, punya anak siapa, itu harus diteliti dulu Pak sampai ke akar-akarnya. Jadi memang jelimet Pak. Masalah hukum itu masalah jelimet Pak. Iya. Daripada nanti sudah diwakaf terjadi menomor dia gugat akhirnya kalah. Nah, rugi Pak. Rugi. Berarti kan harus tahu Sejarah, iya betul Pak. Serobotan urusan dunia. Ya. Jadi kalau di pertanyaan namanya clean and clean. Tidak ada masalah lagi. Saya kira gitu Pak. Terima kasih narasumber dari pertanyaan Bapak Taufik. Jangan takut ruwet. Sesuatu yang belum kita kerjakan memang kelihatan ruwet. Kita enjoy aja, dalam artian kalau kita membayangkan sesuatu yang belum kita laksanakan memang kelihatan ruwet. Tetapi setelah kita laksanakan itu beda ya. Jadi nilai pahala itu akan semakin besar ketika tambah ruwet gitu ya. Kita niatin gitu aja, dalam artian ya butuh kesabaran
keterbukaan dan telaten, koordinasi yang baik. Jadi di sini ke depan terkait dengan wakaf ini sampai ujung tombaknya yang ada di kecamatan. Jadi saya harapkan jenengan itu telaten. Jadi pahala yang paling banyak itu jenengan semua. Jadi itu, nggih. Ya kalau terkait dengan finansialnya kita pasrah sama Allah. Insyaallah